Untuk masing-masing capex dari masing-masing industri dan segmen ini berapa banyak sih Pak? Ya, jadi untuk hilirisasi memang cukup besar. Untuk pengembangan tambangnya sendiri itu capex bisa dibilang reguler lah, normal ya buat eksplorasi di tambang. Itu less than $200 juta. Kalau Arkev sendiri untuk NPI, pabrik NPI, kita rencananya akan bangun dengan kapasitas 88.000 ton ferronickel. Itu capex yang dibutuhkan sekitar 800-an juta. Ditambah ada sekitar 400-an untuk pengembangan wilayah industrinya. Terus kemudian untuk yang HPAL, kita rencana akan bangun sekitar 55.000 ton MHP. Itu capex-nya sekitar 1,9 miliar dolar. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat juga mungkin bisa diupdate berkaitan dengan progres smelter yang dibangun melalui konsorsium Inalum dan Antam begitu di Mempawah, Kalimantan Barat. Ini seperti apa Bapak update-nya, target beroperasi juga kapan begitu, dan target dari kapasitas smelter ini juga seperti apa? Baik, untuk Mempawah sendiri ini terkait sinergi rantai nilai aluminium untuk grup Man ID nih. Jadi kami akan menambang boksit dan mengfeeding ke smelter grade alumina refinery ini nih yang dimiliki oleh Antam dan Inalum. Untuk progresnya sendiri itu sudah hampir selesai. Jadi kita target untuk mulai commissioning tuh di kuartal 4 ini dengan target untuk commercial production di first half tahun depan gitu. Jadi ini hampir nih udah last mile. Untuk target-target hilirisasi yang lain seperti untuk Project Arkev itu kita targetkan 2027, terus kemudian yang HPAL 2028. Oke, kapasitas produksinya Pak ya untuk Mempawah seperti Mempawah itu akan memproduksi alumina 1 juta ton. Oke. Nah, untuk kontribusinya Pak ke kinerja Antam kira-kira berapa persen tuh Pak? Untuk kalau dari penjualan boksit sendiri itu akan menjual sekitar 3 juta ton boksit, ya, wet metric ton boksit. Itu nanti bisa dikalkulasi dengan harga pasar aja ya. Gitu. Terus dari seperti tadi saya sampaikan untuk margin dari mining tuh sekitar 30-an persen. Ya. Siap. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin di sepanjang tahun 2024 begitu dengan pergerakan komoditas ya masih terus kita lihat ya masih cukup terpengaruh dengan kondisi geopolitik, dengan berbagai sentimen di dalam negeri. Seperti apa Anda akan melihat begitu ya kinerja Antam di sepanjang tahun 2024 ini dengan pergerakan harga komoditas dunia sejauh ini, Bapak? Ya, kalau kita melihat sebenarnya kalau dari nikel, harga nikel masih akan ada tekanan karena nikel ini terkait dari pertumbuhan global, ekonomi global, di mana 70% nikel itu dibutuhkan untuk produksi stainless steel, sisanya itu untuk EV battery. Dan lebih dari 60% demand dari keduanya ini adalah dari Cina. Nah, kita memperhatikan pertumbuhan perekonomian Cina yang masih belum pick up. Jadi kita melihat masih akan ada tekanan di harga nikel. Namun keuntungan dari penambang nikel di Indonesia adalah kita menguasai cadangannya, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia sudah banyak investasi ke nikel processing nih, yang membutuhkan feedstock dari tambang ini, dan tidak semua refinery ini punya akses ke cadangan gitu. Jadi keuntungannya kita adalah di sini, di mana harga bijinya justru itu saat ini at premium gitu karena permintaan. Oke, apalagi nikel di Indonesia juga termasuk yang terbesar ya Pak di dunia ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak target untuk rencana bikin tambang baru nih untuk nikel dan juga emas di Antam? Kita memang salah satu mandat dari kepada grup Man ID termasuk ke Antam adalah meningkatkan penguasaan atas cadangan. Jadi kita selalu aktif dalam berpartisipasi pada lelang wilayah kerja dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan setiap kali ada lelang dari pemerintah kita akan partisipasi dan ada penambahan wilayah kerja, dan itu akan lead to tambahan cadangan. Oke, baik. Kita kembali lagi nih Pak Anto ya ke top of mind dari masyarakat begitu. Ketika berbicara berkaitan dengan Antam, ini yang menjadi fokus ataupun juga menjadi top of mind dari masyarakat ini adalah emas batangan yang dikeluarkan oleh Antam begitu. Dan bahkan baru-baru ini Bapak kalau kita lihat emas Antam kan terus diburu oleh masyarakat dan bahkan terpantau habis juga di pertokoan begitu. Ini mungkin bisa digambarkan seperti apa, apalagi juga ketika momen-momen
perayaan di tanah air, Antam kan juga selalu mengeluarkan edisi-edisi khusus begitu. Nah ini mungkin bisa diceritakan dari animo masyarakat seperti apa dan dari ketersediaan pasokan juga sebetulnya seperti apa Pak Anto? Baik, seperti saya sampaikan tadi, kami kan memurnikan emas dan memanufaktur menjadi kepingan emas gitu ya. Dan proses pemurnian ini fasilitas Antam adalah satu-satunya yang tersertified dari LBMA, London Bullion Market Association. Jadi output yang diproduksi Antam itu standarnya sudah terbukti gitu. Itu juga mendorong demand ya. Manufaktur kita betul, Iva, kita dari from time to time kita ada edisi khusus lah ya. Khususnya untuk menyambut Hari Kemerdekaan ini kami melakukan ada nih seri gift series. Logam mulia Antam dengan kepingan 1 gram, yaitu serinya adalah musi nyontek nih, Indonesia Tanah Air Beta gitu. Jadi untuk mewujudkan komitmen Antam dalam memberikan nilai tambah produk dan layanan kualitas kepada pelanggan. Jadi ini untuk menyambut Hari Raya kita memproduksi sekitar 600 kepingan ini Indonesia Tanah Air Beta ini, dan demand-nya cukup besar gitu. Jadi udah 60%, jadi tinggal 40% lagi yang ada gitu. Padahal ini masih belum perayaannya tapi sudah hampir habis. Jadi bisa diakses di outlet-outlet Antam, Logam Mulia Antam, dan melalui media-media di website Logam Mulia. Berarti produksinya itu sebenarnya terbatas ya Pak, unlimited ya? Ini limited karena limited series. Jadi kan untuk merayakan satu event, kita juga suka mengeluarkan misalnya event Chinese New Year atau Hari Raya Idul Fitri, itu kita selalu ada limited series. Oke, baik. Apakah yang terbaru juga mungkin akan ada seri-seri IKN begitu Bapak? Karena ini juga tengah ramai. Boleh. Kedepannya ya Bapak. Tapi mungkin tadi kita berbicara juga kan, mungkin kalau emas memang sudah di midstream, kemudian juga di hilir begitu, karena sudah dijual langsung kepada masyarakat begitu. Tapi untuk mungkin dari proses dari bahan bakunya sendiri begitu, apakah memang ada strategi-strategi lain yang dilakukan oleh Antam untuk bisa meningkatkan produksi ya dari bahan baku yang juga akan ditingkatkan begitu? Ya, untuk bahan baku memang kita masih rely ke pihak ketiga. Jadi Antam kita menjual sekitar 30-35 ton per tahun. Kita memproduksi sekitar 1 ton. Jadi kita beli dari penambang emas domestik maupun juga kita impor emas. Nah, kedepannya memang ini kita juga bersyukur dengan sinergi di grup MindID. Kita ada rencana kerjasama dengan PT Freeport untuk mengambil emas produksi Freeport. Jadi supply-nya juga akan didukung dari Freeport. Ini mulai kapan rencananya? Apakah sudah ada perbincangan lagi lebih lanjut begitu Pak Anto? Kalau ditanya Pak Hendi dari kemarin, gitu. Tapi kita saat ini kita sudah ada MOU dengan PT Freeport Indonesia. Kita sedang menyelesaikan dokumentasi untuk offtake agreement-nya. Gitu. Jadi mudah-mudahan soon. Siap-siap. Baik, terakhir begitu ya Pak Anto, mungkin bisa dijawab juga dengan singkat begitu target-target untuk Antam sendiri di sisa tahun 2024, baik dari sisi kinerja, kemudian juga dari target-target lain ya, milestone lainnya seperti apa? Untuk produksi nikel sendiri kita menargetkan at least hampir sama dengan tahun lalu, sekitar 13 juta ton. Terus untuk penjualan emas kita ekspektasi lebih dari tahun lalu, sekitar 35 ton. Terus untuk kinerja keuangan yang bisa saya sampaikan sih, mudah-mudahan kita saat ini on track untuk matching ke kinerja tahun lalu gitu. Kisaran berapa persen tuh Pak untuk peningkatan laba dan pendapatan? Ini karena tantangan di first quarter, ini kita mengejar at least matching.